Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul fi lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama alul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang tauhid, pentingnya akidah dalam kehidupan seseorang insan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas terkait pentingnya akidah dalam kehidupan seseorang insan. Semoga yang kami bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akidah secara bahasa artinya ikatan. Sedangkan secara istilah, akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertiannya agama, maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, beriman dengan para malaikat, yang ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya, yang keempat, beriman dengan rasulnya, yang kelima, beriman dengan hari akhir, yang keenam, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga akidah ini juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Kedudukan akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini disebagaimanakan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 110. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى الَّذِينَ إِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu. Sungguh apabila berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Oleh sebab itulah para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Bahkan setiap rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa, yaitu, wahai kaumku, sembahlah Allah, dia adalah sesembahan yang benar bagi kalian selain dia. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 59, 65, 73 dan 85. Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Sholih, Syuaib dan seluruh nabi-nabi kaum mereka. Nabi SAW menetapkan di Mekah sesudah beliau diutus sebagai Rasul selama 13 tahun
orang-orang supaya mau bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah dan memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para dai penyuruh kebaikan telah menempuh jalan sebab bagaimana jalannya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Mereka selalu memulai dakwah dengan ajaran tauhid dan perbaikan akidah. Kemudian setelah itu mereka menyampaikan berbagai permasalahan agama yang lainnya. Lihat tauhid dalam kitabnya. Sebab-sebablah penyimpangan dari akidah yang benar, penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana. Seseorang yang tidak mempunyai akidah benar, maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan keracuan pemikiran. Sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa, maka mereka pun mengakhiri hidupnya dengan cara mengenaskan, yaitu dengan bunuh diri. Sebagaimana pernah kita dengar ada remaja atau pemuda yang gantung diri gara-gara diputus pacar. Astagfirullah. Begitu pulanya sebuah masyarakat yang tidak dibangun atas fondasi akidah yang benar akan sangat rawan terbius berbagai kotoran pemikiran materialisme. Segala-galanya diukur dengan materi saja, sehingga apabila mereka diajak untuk menghadiri pengajian-pengajian yang membahas ilmu agama, mereka pun malas karena menurut mereka hal itu tidak bisa menghasilkan keuntungan materi dalam dunia. Jadilah mereka budak-budak dunia. Sholat pun mereka tinggalkan, masjid-masjid pun sepi. Seolah-olah di kampung mana masjid itu berada bukan kampungnya umat Islam. Angka memperhatikan, wallahu musta'an. Oleh karena itu, peranannya yang sangat penting ini, maka kita juga harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Di antara penyebab itu adalah yang pertama, bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengajarkannya, atau karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuknya. Ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Hal ini sebagaimana pernah disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jalinan agama Islam itu terurai satu persatu apabila di kalangan umat Islam tumbuh sebuah generasi yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Seperti itulah dalam sabda Umar bin Khattab. Fanatik kepada nenek moyang dan mempertahankannya meskipun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang, walaupun itu termasuk kebenaran. Keadaan ini seperti keadaan orang kafir yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Dan apabila dikatakan mereka, ikutilah wahyu yang diturunkan Tuhan pada kalian, mereka justru mengatakan tidak, tapi kami tetap akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Kalau mengatakan hal seperti itu, apakah mereka akan tetap mengikutinya meskipun nenek moyang mereka itu tidak memiliki pemahaman sedikit pun dan juga tidak mendapatkan hidayah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Yang tiga, taklid buta, cuman hanya mengikuti doang, ikut-ikut saja. Hal ini sering terjadi dengan pendapat orang permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah kenyataan yang menimpa sekian banyak kelompok-kelompok
sempalan seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Mereka mengikuti saja perkataan tokoh-tokoh mereka, padahal mereka itu sesat. Maka mereka juga ikut-ikutan menjadi tersesat, jauh dari pemahaman akidah yang benar. Yang keempat, berlebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengangkat melebihi kedudukannya sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi sehingga di antara mereka yang meyakini bahwa tokoh yang dia kaguminya bisa mengetahui perkara gaib, padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Ada juga di antara mereka yang berkeyakinan bahwa wali yang sudah mati meninggal mendatangkan manfaat, lancarkan rezeki, dan juga bisa menolak bala dan musibah. Jadilah kubur-kubur yang ramai dikunjungi orang untuk meminta-minta berbagai hajat mereka. Mereka beralasan hal itu karena mereka lakukan merasa sebagai orang-orang yang banyak dosanya, sehingga tidak pantas menghadap Allah sendirian. Karena itulah mereka menjadikan wali-wali yang telah mati itu sebagai perantara, padahal perbuatan itu sebagai macam yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau memperingatkan umat agar tidak melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Kalau kubur-kubur nabi saja tidak boleh, lalu bagaimana dengan kubur-kubur selain nabi? 5. Lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan budaya materialistik yang digembar-gemborkan orang barat. Sampai-sampai masyarakat mengira bahwa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana bisa meniru gaya hidup mereka. Mereka menyangka kecanggihan dan kekayaan materi adalah ukuran kehebatan, sehingga mereka terheran-heran atas kecerdasan mereka. Mereka lupa akan kekuasaan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka dan memudahkan berbagai perkara untuk mencapai kemajuan fisik semacam itu. Ini sebagaimana perkataan Qarun yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia sekitarnya. Sungguhnya aku mendapatkan hartaku ini hanya karena pengetahuan yang kumiliki. Dalam surat Al-Qasas ayat 8. Padahal apa yang bisa dicapai oleh manusia itu tidaklah seberapa apabila dibandingkan kebesaran alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Dalam surah As-Saffat ayat 96. Yang keenam, kebanyakan rumah tangga kehilangan bimbingan agama yang benar. Padahal peranan orang tua sebagai putra putrinya sangatlah besar. Hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kedua orang tualah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam hadis riwayat Bukhari, kita dapatkan anak-anak telah bisa dibawa asuhan sebuah mesin yang disebut televisi. Mereka tiru busana artis idola, padahal busana sebagian mereka itu ketat, itu tipis, dan menonjolkan akurat yang harusnya itu ditutupi. Setelah itu mereka pun lalai dari membaca Al-Quran, menungkan makna-maknanya, dan malas menuntut ilmu agama. Yang terakhir, ketujuh, kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas itu berubah menjadi
sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Acara dan rubrik yang mereka suguhkan sedikit sekali menyuguhkan bimbingan akhlak mulia dan ajaran untuk menanamkan akidah yang benar. Hal itu muncul dalam bentuk siaran, bacaan, maupun tayangan yang merusak pikiran, sehingga hal ini menghasilkan tumbuhnya generasi penerus yang sangat asing dari ajaran Islam dan justru menjadi antek-antek musuh kebudayaan Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata-kata, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.